Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharmono, NIM 21086291, jurusan Penjaskesrek. Pokok pembahasan: yang pertama struktur jantung, yang kedua mekanisme kontraksi jantung, yang ketiga struktur dan sirkulasi pembuluh darah, yang keempat imunitas tubuh. Yang pertama, struktur jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga yang berfungsi memompa darah lewat pembuluh darah. Jantung berada di dada sebelah kiri manusia. A. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang berotot. Yang pertama serambi kanan, yang kedua bilik kanan, yang ketiga serambi kiri, yang keempat bilik kiri. Keempat ruangan ini memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. B. Ketup. Yang pertama ketup tricuspidalis, yang kedua ketup bicuspidalis, yang ketiga ketup semilunaris. Ketiga jenis ketup ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Yang kedua, mekanisme kontraksi jantung. Jantung bekerja sebagai pompa dan mampu berdetak sebanyak 100 kali dalam sehari. Jantung berdetak dari kita di dalam kandungan dan sampai kita mati. Tubuh kita memerlukan darah yang kaya akan O2 yang akan dipompakan dari jantung seluruh tubuh guna mensuplai sel-sel kita. Selanjutnya, yang ketiga struktur dan sirkulasi pembuluh darah. Yang pertama, struktur pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah dalam tubuh yang mengangkut darah dari jantung yang terikat oksigen ke rongga-rongga, mengembalikan darah yang terikat karbon dioksida yang digunakan ke jantung dan memungkinkan oksigen kembali ke paru-paru. Bagian-bagian pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung mempunyai percabangan yang disebut arteriol. Di dalam jantung terdapat 2 pembuluh arteri, yaitu yang pertama ketup aorta dan yang kedua atri pulmonal. Selanjutnya yang kedua pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung dan mempunyai percabangan yang disebut venule. Di jantung terdapat 3 pembuluh vena, yaitu vena cava sub dan vena cava dan vena pulmonal. Selanjutnya yang ketiga kapiler darah atau pembuluh rambut, yaitu pembuluh darah yang halus, dindingnya hanya setebal 1 lapis sel. Pada ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya sirkulasi pembuluh darah. Proses pengedaran bagian zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan mengembalikan zat-zat yang tidak diperlukan untuk mengeluarkan dari tubuh. Yang pertama, sirkulasi pulmonalis atau peredaran darah kecil. Sirkulasi pulmonalis adalah aliran darah melalui jantung, paru-paru dan kembali ke jantung. Darah dari sel-sel tubuh
yang mengandung banyak karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik besar yang disebut vena cava. Yang kedua, sirkulasi sistematik atau peredaran darah besar. Sirkulasi sistematik mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh kecuali jaringan dan paru-paru, jantung dan paru-paru. Jalur ini merupakan jalur terpanjang di antara jalur lain. Yang ketiga, sirkulasi koronia. Sirkulasi koronia adalah aliran darah ke jaringan jantung. Jantung mempunyai pembuluh darahnya sendiri untuk memasok nutrien dan oksigen yang mengeluarkan zat-zat sampah. Pembuluh darah ini adalah pembuluh nadi dan membuluh balik koronia. Yang keempat, imunitas tubuh. Imunitas mengacu pada kemampuan tubuh untuk mencegah invasi patogen. Sederhananya, imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu zat penyebab penyakit asing seperti bakteri atau virus. Ada 3 jenis imunitas yang ada dalam tubuh kita, diantaranya adalah imunitas alami atau disebut dengan innate, pembuatan atau disebut dengan adaptif, dan imunitas pasif. Yang pertama, imunitas alami atau bawaan adalah pelindungan umum baik dalam maupun di luar tubuh yang memiliki seseorang sejak lahir, seperti pelindungan kulit, rambut, air liur, dahak, refleks tubuh, peredangan dan asam lambung, dan sel darah putih. Yang kedua, kekebalan yang muncul melalui memori imunologi, dikenal sebagai imunitas buatan atau adaptif, karena tubuh terpapar antigen tertentu yang berkaitan dengan patogen. Antibodi kemudian diproduksi. Yang ketiga, kemampuan tubuh untuk menahan virus dengan meminjam antibodi dikenal sebagai kekebalan pasif. Antibodi dapat diturunkan ke bayi baru lahir melalui ASI atau melalui darah yang mengandung antibodi seperti imunoglobulin yang dapat ditransfusikan dari satu orang ke orang lain. Baiklah, cukup sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.